Halo semuanya, nama saya Agustinus Agus, mahasiswa dari Universitas Widya Dharma Pontianak. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu persepsi konsumen dan informasi. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari persepsi konsumen. Menurut Kotler dan Keller 2009, persepsi konsumen adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Menurut Stephen Robbins 2003, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, pelaku persepsi merupakan cara pandang individu dalam mencoba menafsirkan dan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku individu. Faktor yang kedua, target atau objek. Karakteristik dari target yang akan diawali dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Faktor yang ketiga yaitu situasi, merupakan unsur-unsur lingkungan yang mempengaruhi persepsi seseorang. Unsur-unsur itu misalnya seperti tempat, waktu, cahaya, panas, atau faktor situasional. Menurut Vinda dan Suharti tahun 2015, terdapat 3 tahap dalam pembentukan persepsi konsumen, yaitu tahap sensing, organizing, dan reacting. Proses persepsi konsumen tahap pertama dalam proses kerja persepsi konsumen adalah sensing. Sensing merupakan ciri dengan kemampuan indera fisik. Pelanggan akan menggunakan tahap ini untuk mengumpulkan pengetahuan tentang produk perusahaan. Contohnya, pelanggan yang sedang melihat ukuran, bahan, dan nilai estetika pada sebuah produk pakaian. Pada tahap yang kedua adalah proses organizing. Pada tahap ini, pelanggan akan memproses seluruh informasi yang telah mereka peroleh dan menafsirkan nilainya berdasarkan konteks, kebutuhan pribadi, serta faktor lainnya yang sangat subjektif. Selain itu, pelanggan juga akan menentukan kebutuhan mereka dan membandingkannya dengan aspek lain yang mereka anggap penting. Contohnya, konsumen yang ingin beli sepatu olahraga dapat memprioritaskan harga, tetapi juga warna dan kualitas solnya. Kemudian, tahap yang terakhir adalah proses reacting. Pelanggan akan bertindak berdasarkan informasi dan keputusan yang mereka ambil selama tahap sensing dan organizing. Akan tetapi, faktor internal dan eksternal seperti kebutuhan pribadi dan ulasan online juga bisa mempengaruhi tindakan akhir mereka. Meskipun setiap reaksi dan faktor penyebabnya berbeda, pelanggan cenderung melalui proses evaluasi yang serupa sebelum akhirnya membuat keputusan. Bagian dari persepsi konsumen yang selanjutnya adalah citra. Citra didefinisikan sebagai bentuk abstrak karena berhubungan dengan keyakinan, ide, dan kesan yang diperoleh dari suatu objek tertentu, baik dirasakan secara langsung melalui panca indera maupun mendapatkan informasi dari suatu sumber. Citra dapat berupa tanggapan positif yang berbentuk dukungan, ikut serta, peran aktif, serta tindakan positif lainnya, dan tanggapan negatif yang berbentuk penolakan, permusuhan, kebencian, dan bentuk negatif lainnya. Citra sendiri akan melekat pada setiap diri individu maupun instansi. Tanggapan positif maupun negatif tergantung pada proses pembentukannya dan pemaknaan dari objek sasaran pembentuk citra. Serta, semua orang memiliki hak untuk memaknai citra personal maupun instansi. Terdapat jenis-jenis citra, yaitu mirror image atau citra bayangan, current image atau citra kini, wish image atau citra keinginan, corporate image atau citra perusahaan, multiple image atau citra serbaneka, performance image atau citra penampilan. Untuk citra jenis mirror image atau citra bayangan merupakan
penggambaran citra yang diyakini dan dianggap benar oleh perusahaan atau pimpinan dalam suatu perusahaan. Memiliki anggapan pihak luar perusahaan sudah memandang bahwa perusahaannya memiliki tanggapan baik, padahal tidak selamanya pandangan di luar perusahaan selalu baik. Dan jenis citra yang kedua yaitu current image atau citra kini. Citra ini erat kaitannya dengan word of mouth atau informasi yang diperoleh dari orang lain. Citra ini berkaitan dengan pengalaman seseorang mengenai suatu organisasi atau instansi perusahaan yang kemudian diceritakan kepada orang lain. Hal tersebut tidak akan menjadi sebuah permasalahan ketika yang diceritakan adalah hal positif mengenai instansi, tapi akan menjadi suatu permasalahan yang serius ketika pengalaman yang diceritakan adalah suatu yang negatif mengenai instansi tersebut, yang sifatnya permusuhan, kecurigaan, prasangka buruk atau prejudis, sehingga mengakibatkan munculnya kesalahpahaman yang mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap suatu instansi. Kemudian untuk jenis citra wish image atau citra keinginan, merupakan citra dari harapan instansi dan diterima serta dimaknai dengan baik oleh publiknya. Citra keinginan merupakan citra yang berbanding lurus antara harapan dan hasil. Instansi memiliki harapan positif dan publik menerimanya kesan tersebut secara positif. Dan untuk jenis citra corporate image atau citra perusahaan merupakan upaya dari perusahaan mengenai tujuan perusahaan, tentang bagaimana citra perusahaan mendapatkan citra positif, lebih dikenal dan diterima dengan baik oleh publik. Humas berperan untuk mengupayakan dan bertanggung jawab untuk memajukan citra perusahaan yang menjadi salah satu tujuan utama perusahaan. Kemudian untuk jenis citra multiple image atau citra serbaneka merupakan citra pelengkap dari citra perusahaan. Hal ini bisa meliputi logo, atribut identitas, brand nama, para pekerja profesionalnya yang diidentikan dengan citra serbaneka yang diintegrasikan dengan citra perusahaan. Selanjutnya, jenis citra performance image. Citra ini lebih ditunjukkan kepada subjek dari perusahaan yang berkaitan dengan kinerja atau penampilan diri dari setiap anggota organisasi, sehingga dapat membawa citra organisasi. Hal ini juga bisa diartikan dengan etika perusahaan dari menyapa, bersikap, serta berinteraksi dengan pelanggannya. Kemudian dari sisi pengolahan informasi, yang pertama terdapat pemaparan atau exposure. Ada dua jenis exposure, yaitu exposure disengaja atau membuat informasi pemasaran yang tepat tersedia ketika di mana konsumen membutuhkannya. Jenis exposure kedua yaitu tidak disengaja, memaksimalkan kemungkinan segmen sasaran terekspos pada iklan perusahaan mereka. Dan pengolahan informasi yang kedua yaitu attention, merupakan kapasitas pengolahan yang dialokasikan konsumen terhadap stimulus yang masuk. Ada dua faktor yang mempengaruhi attention, yaitu faktor pribadi dan faktor stimulus. Pada faktor pribadi, faktor yang muncul dari dalam diri sendiri sebagai motivasi atau sebuah harapan. Sedangkan faktor stimulus, faktor yang muncul akibat rangsangan dari luar. Pengolahan informasi yang ketiga yaitu pemahaman, merupakan interpretasi terhadap makna stimulus. Konsumen akan berusaha memahami suatu objek secara utuh walaupun ada yang hilang atau tidak lengkap. Kemudian pengolahan informasi yang keempat adalah penerimaan atau acceptance, merupakan dampak persuasif stimulus kepada konsumen.
Pengolahan informasi yang kelima adalah retensi, merupakan pengalihan makna stimulus dan persuasi ke ingatan jangka panjang. Informasi yang disampaikan konsumen adalah interpretasi konsumen terhadap stimulus yang diterimanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai persepsi konsumen dan informasi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini hingga selesai.